Mengutip dari buku Sejarah Wali Songo oleh Zulham Fahrobi, Wali Songo selalu berdakwah dengan damai. Mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui akulturasi budaya Islam serta budaya-budaya lokal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore peserta, selamat sore pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kelancaran kepada kita semua dalam menjalankan ibadah puasa kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bertemu dengan saya Liswi Fahlevi dalam acara Tabuh Maghrib bersama LDNU PWNU Jawa Timur. Baik, untuk kali ini narasumber yang sudah hadir bersama kita yakni Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mashan Musa MSI. Beliau adalah Ketua MUI Jawa Timur. Dan untuk tema kali ini adalah Inspirasi Dakwah Wali Songo. Baik, marilah kita sapa bersama beliau. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Sehat. Tapi saya juga wakil Suriah PWNU Jawa Timur. Alhamdulillah, ya wakil Suriah PWNU Jawa Timur. Iya, saya baik, dulu baik. ketua NU 10 tahun sebelum Kiai Mutawakil saya mulai 1928. Iya, kantornya di sini. Jadi di flashback ya. Iya. Baik, ini berbincang tentang Wali Songo ya. Bagaimana sih Wali Songo? Iya, sebenarnya Wali Songo Sunan sampai Sunan Giri ini sudah generasi ketiga. Itu yang jarang disampaikan orang. Generasi pertama generasi Syekh Subakir, ini cucu Nabi yang ke-6. Generasi gurunya Prabu Joyoboyo Kediri itu. Kemudian generasi Warasum kedua itu adalah generasi Syekh Jumadil Kubro, kakeknya Sunan Ampel yang dimakamkan di Troloyo itu. Nah, Kanjeng Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati sudah generasi ketiga, ibarat jalan sudah lancar. Ini yang pertama ya. Yang kedua yang perlu kita jelaskan bahwa sampai sekarang memang kita bisa memahami masih banyak orang yang percaya dengan wali, Mbak Lismi. Tolong dibuka surat Al-Baqarah 251. Baik. Di situ Allah menjelaskan laula taqullah nas ba'dahum bi batin la fasadat al-ardu. Imam As-Suyuti di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur menafsirkan ba'duhum yang pertama itu manusia yang nakal-nakal seperti Pak Sambu gitu ya. Bi batin itu wali. Jadi seandainya Allah tidak membentengi, memagari manusia yang nakal-nakal dengan orang suci yang dimaksud wali, la fasadat al-ardu, dunia ini sudah ditutup Allah. Itu artinya bahwa setelah tidak ada Nabi, Allah menurunkan wali yang disebut wali abdal. Ketika wali itu wafat, Allah mesti menurunkan wali yang lain. Dan bahkan ayat itu dengan tegas Allah, kalau sudah tidak ada wali di dunia ini, Allah sudah nutup alam raya, sudah ditutup, dihancurkan oleh Allah. Jadi orang yang tidak percaya dengan wali, maka bisa dicek ulang surat Al-Baqarah 251. Itu satu. Yang kedua, tapi berdasarkan hadis Imam At-Tabrani dan Imam Ahmad, Imam As-Suyuti menafsirkan ciri wali itu bukan orang yang sholat akeh, ya tiap malam sembang tahajud, ya tiap bulan umroh. Itu orang masuk neraka lebih dulu itu menurut itu. Karena apa? Karena sombong, tidak pernah komitmen terhadap orang lain ya. Jadi cirinya hanya satu, sakhok, dermawan. Jadi kalau kita ingin naik pangkat dari wali murid menjadi waliullah betul, itu cirinya hanya satu, sakhok, dermawan. Jadi ada orang sholat ya puasa tiap hari, malam juga membayang tahajud, tapi tidak pernah sakhok, medit lah. Medit itu metu kecambai gitu. Metu kecambai itu ketika keluar dari belakang ke toilet, kacang hijaunya si utuh itu kan katanya dipilih mana, dibersih mana jadi kecambai. Karena ada orang tiap hari puasa malam ibadah tapi tidak pernah punya komitmen, tergetar hatinya membantu orang kecil. Dilapor Nabi dawuh orang itu haram masuk surga. Jadi saya khawatir orang yang sombong tiap bulan umroh tapi tidak pernah bantu tetangganya, kalau ditanyakan Nabi dia juga nanti masuk neraka itu.
Iya. Baik. Ya, Berbicara umroh masalah harus dakwah, lewat Yai. Turki, umroh lewat Israel, itu kesombongan. Masya Allah. Saya Baik. dengan tegas mengatakan kesombongan. Iya. Berbicara masalah dakwah, Yai, bagaimana sih pengaruh dakwahnya Wali Songo ini di Ya, Nusantara, oke. Yai? Satu, selama ini orang salah paham, Mbak. Saya menghitung kata dakwah di Quran 222 kali itu bukan ilal Islam, ilallah. Nabi sendiri dalam surat Al-Ahzab ayat 46 wa da'iyan ilallah. Jadi dakwah Islam itu tidak tepat. Dakwah ilallah, ngajak taat Allah, tunduk Allah. Ini yang penting. Karena walaupun dia Islam, sholat aja tidak ingat Allah, wailul musallin. Nah inilah istilah salah kaprah itu harus diluruskan. Iya, Betapa sekarang banyak orang literasinya kurang. Maka As-Sab'ul Masani, surat Fatihah yang intinya yang diulang-ulang bukan hanya bacaannya, pemahamannya. Nah ini yang saya ingin menegaskan bahwa 222 kali kata dakwah itu ilallah. Di surat Ar-Ra'd 11 itu dengan tegas malah lahu ta'watul haq. Itu khobar muqaddam ya, lahu ta'watul haq, bahwa dakwah yang betul itu lahu itu lillah. Bukan lagi lil Islam. Kita dakwah Islam akhirnya rentetannya kan politik Islam, negara Islam itu negara Islam itu wong sing goblok-blok. Negara khilafah itu ya goblok-blok. Saya menghitung kata khilafah tidak ada di Quran. Negara Islam misalnya dia menafsirkan udhulu fis silmi, kafasilmu ditafsirin negara Islam itu saya hampir yakin dia pasti menafsirkan ayat Quran dengan akalnya. Tidak ada satupun ulama tafsir menafsirkan asilmu dengan negara Islam kecuali dengan akal. Lah kalau dengan akal Nabi sudah mengancam man fassaral Qur'ana bi ra'yihi fala yatabammaktahu minan nar. Jadi orang menafsirkan Quran dengan akalnya padha pesen tiket yang neraka. Nah, rentetannya itulah makanya dakwah itu Allah 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 Allah. Makanya wa man nasanu qalan mimman ta'a ilallah. Jadi Nabi sendiri wada'iyan ilallah yang harus menjadi dai juru dakwah apa ilal Islam boten ilallah. Ilallah, dakwah tu ilallah. Semua kata dakwah yang masdarnya, kata bendanya, doa kata dakwah itu ilallah, bukan ilal Islam. Berarti salah kaprah. Kaprah itu umum benernya angel. Iya. Terus ya, dakwah yang seperti apa sih yang dilakukan oleh Wali Songo yang sehingga dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat? Sunan Ampel lah pemimpin. Jadi wali itu sebenarnya kan banyak, Mbak. Cuma pemimpinnya Songo. Dan Sunan Ampel, Sunan Giri ini sudah generasi ketiga. Kalau melihat Sunan Ampel itu hanya 3 aja. Satu, Sunan Ampel itu aku iku wong Jawa, anga Jawi. Akhirnya kultur tadi budaya. Jadi Sunan Ampel itu cucu Rasulullah yang ke-22. Sayyid, makanya Sayyid. Kalau Habib itu keluarga besar Nabi, Abdul Muthalib itu Habib. Tapi beliau ini Sayyid. Jadi Sayyid Ali Rahmatullah bin Ibrahim Asmarakandi yang di Tuban itu bin Jumatil Kubro, bin sampai kelima Muhammad, Sayyid Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau cucu Rasulullah malah Sayyid. Tapi beliau yang tegas tidak pernah nutupi. Kulo niki wong Jawa. Dari konteks inilah makanya beliau tidak pernah ngajak sholat tapi sembahyang. Sembahyang ya. Nyembah Sang Hyang Widiwasa. Karena dulu zaman Hindu Buddha kan sembahyang. Jadi pendekatannya sebenarnya bukan soal budaya menurut saya itu juga kurang pas. Saya ini guru besar sosiologi, Mbak, jadi antropologi, jadi yang betul Wali Songo itu dakwahnya mementingkan isi daripada kulit, bukan kulit, isi. Isinya isi. Jadi makanya sembahyang tetap sembahyang, Mbah, tetap sembahyang, Mbah. Cuma yuruni dirubah. Iya, betul. Ya rukuk, sujud, tapi namanya tetap sembahyang. Nah, akan sholat itu perintah Nabi adalah doa. Doa bahasa Arab diajak muni pujian. Sedekah menjelang Ramadan namanya megengan. Lah itu bagian daripada yang penting isi bukan kulit. Tidak seperti orang sekarang ya. Orang sekarang itu kulit tapi tanpa isi. Kayak Kanjeng Sunan Ampel, mesti Kanjeng Sunan Ampel sakit nyuwuk waras. Tidak ruqyah Islamiyah.
Beliau sangat ngerti ruqyah itu bahasa Arab tapi tetap Jawa tapi waras. Waras. Baik Kiai. Sekarang di ruqyah tapi ora waras. Baik Kiai, melanjutkan yang tadi nih Ya, Kiai. jadi metode apa sih Kiai yang saya digunakan? sebenarnya lebih pas menggunakan isi dari kulit bukan sekedar budaya ya. Iya. Sebab sebenarnya di dalam kaidah fikih pun juga diperbolehkan Imam Syafi'i bahwa adat bisa dijadikan hukum, dasar hukum al-adat muhakamah. Sama dengan Quran tidak serta-merta melarang tradisi asalkan isinya ya. Seperti surat Toha ayat 102 Mbak ya, bisa dicek wa nahsurul mujrimina yaumainin surqa. Orang dibangkitkan dari kubur itu wajahnya biru, surga itu neraka. Ternyata saya cek di tafsir bahwa orang Arab itu benci abghadul alwan, warna yang paling dibenci itu adalah biru. Jadi orang itu warna biru itu warna neraka. Jadi makanya NU kan hijau Pak, biru warna neraka gitu. Ya memang iya. Warna sulul mujrimina yaumadin surqa azraq. Jadi penafsirnya abghadul alwan indal Arab jadi azraq biru. Jadi tradisi Arab itu tidak suka warna biru, tapi dibenarkan oleh Quran. Maka orang dibangkitkan dari kubur nanti kalau wajahnya putih sinyalnya surga, kalau hitam surga, biru juga neraka. Jadi hitam neraka, kalau biru juga neraka. Makanya NU sing bener. Ya, Muhammadiyah itu sudah betul sekarang, dulu biru, kemarin mau muktamar kan ganti hijau. Itu saya tak koni kancamu kok ganti hijau. Gak ngerti masuk iku sing bener sing biru iku neraka. Quran ndak pernah salah gitu. Lah artinya itu dasar bahwa Sunan Ampel itu mementingkan isi. Tradisi itu kulitnya jarno wae. Tetap dikatakan sholat sembahyang, tapi sini kan yang penting isi. Isinya ya. Makan durian itu ndelok kulitnya dibuang, lho isine piro entek. Kemudian megengan, murih sugeng misalnya ya. Itu pujian. Ya. Dasarnya kan jelas, orang setelah azan oleh Nabi jangan diam, donga, lan donga bahasa Arab disebut muji Gusti Allah. Jadi semua mementingkan isi menurut saya. Dan kalaupun tradisi dalam konteks usul fikih Imam Syafi'i menerangkan al-adat muhakamah. Ada tradisi boleh dijadikan dasar hukum selama secara akidah tidak merusak. Itulah makanya Sunan Ampel kalau diminta disuwuk. Tidak seperti sekarang di ruqyah, bahkan ruqyah kan banyak di kampus UIN kita dulu kan ada banyak penataran ruqyah Islamiyah, tak takoni 2 kali selesai kalau yang daftar. Orang daftar karena ora mandi. Mandine ruqyah bukan soal nama ruqyah, disuwuk waras lebih penting daripada. Itu berarti isinya yang lebih penting. Makanya itulah Sunan Ampel walaupun dia cucu Rasulullah selalu mengatakan aku ki wong Jawa. Itu bagus. Tidak terlalu saya Habib gaya sekarang itu tidak perlu sangat, karena rajulan muta orang yang sangat rendah hati itu satu. Makanya dalam segala apa beliau ini yang penting sakhoknya tadi. Jadi Sunan Ampel ini Mbak kalau ada orang bangun rumah diparani, Yaman butuh biro kasih uang. Karena ciri wali itu mesti sakhok itu. Anak loro disuwuk waras. Gimana ndak derek Sunan Ampel ya. Kemudian kalau berdoa maca Fatihah sekali, batu itu dipegang jadi emas, tapi bukan untuk dimakan sendiri, emas itu dijual diberikan fakir miskin. Ya, karena apa? Karena Sunan Ampel justru Rasulullah paling tahu bahwa Islam itu yang paling diinginkan Allah adalah kesalehan sosial, bukan kesalehan pribadi. Jadi kalau kita terus sholat, ya bangun malam, haji itu agar soleh secara pribadi, tapi itu bukan tujuan utama. Kesalian sosial, itulah rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu adalah kesalian sosial. Lihat aja Nabi kalau ngimami sholat. Ada seorang ibu ngendong bayi. Bayi ini nangis, sholatnya dipercepat. Itu berarti hablumin Allah kan bisa dikalahkan hablumin nas. Orang tidak bisa poso bayar fidyah, diberikan fakir miskin. Haji, umroh, bayar denda, diberikan fakir miskin. Itulah kesalehan pribadi itu memang menjadi instrumen untuk menuju kesalahan sosial. Makanya rahmatan lil alamin, seluruh makhluk, bukan rahmatan li nafsi, rahmatan lil alamin.
Nah inilah kadang-kadang kita menjelaskannya selalu pendekatannya kesalahan pribadi, kesalahan sosialnya kurang. Saya Ja'far Shadiq, ini cucu Nabi yang ke-6. Satu contoh, sama dengan Sunan Ampel. Wali juga insya Allah lah. Itulah musim haji Mbak, di belakang di Masjid Haram itu hanya nangis. Lalu ditanya, kenapa engkau cucu Rasulullah kok menangis? Bisa melihat orang yang tawaf itu bukan manusia, itu tikus, itu babi, itu anjing. Masya Allah. Yang said juga bukan manusia. Kenapa? Karena banyak orang ibadah, terutama haji itu niatnya tidak karena Allah. Jadi kesalahan pribadi itu ya harus punya implikasi kesalahan sosial. Nah ini sekali lagi saya sangat mengkritik keras terutama Nabi itu haji hanya sekali. Mengapa harus berulang-ulang? Umrohnya 4 kali. Mengapa harus umroh tiap bulan? Tapi mestinya harus uang itu diberikan pada fakir miskin di sekitarnya. Sebab kalau udah begitu Nabi ditanya Nabi mengabdawa itu orang itu haram masuk neraka. Loh Nabi itu pernah sembahyang sunnah, ada orang datang. Aisyah, kenapa? Saya hari ini waktu nyaur utang, saya tidak bisa, tolong Nabi bisa menyelesaikan. Nabi membatalkan sholatnya, nanti kan diulangi ya. Coba, hablum minallah bisa jadi inti Islam itu rahmatan lil alamin. Walaupun kadang kita juga sedih, hari ini banyak tokoh bukan rahmatan tapi marahtan lil alamin. Apa itu ya? Ya orang yang pekerjaannya marah-marah, Allahu Akbar, tapi katanya bela Islam ya itu. Kalau udah diberi amplop kan marah mereka. Itu saya punya istilah bukan rahmatan tapi marahtan. Marahtan itu. Hampir yakin itu literasi agamanya lemah. Orang seperti itu ngaji neng di. Bela Islam itu udah ada. Yang ada di Quran intang surullah bela Allah. Tapi pengertian bela Allah itu penafsiran bukan Allah dibela, mengikuti taat pada Allah. Tidak ada bela Islam. Mana ada di Quran bela Islam? Laki-laki orang goblok-goblok semua. Baik ya. Milo NU selamat. Betul. Baik. Itu tadi beberapa penjelasan tentang metode dakwah dari Sunan Ampel ya. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita ya. Untuk metode-metode yang dilakukan oleh Wali Songo tadi Yai, metode apa sih yang bisa menggait masyarakat ini untuk mudah ikut dengan para Wali Songo itu? Ya, jadi beliau ini pada dasarnya aliyatul uluyah khairun min aliyatul suflati, memberi. Dan memberi itu sama dengan Islam itu aslama, menyelamatkan, merahmati. Itu aja sebenarnya yang paling prinsip diwujudkan dalam bentuk seperti tadi ada orang sakit disuwuk waras. Jadi Sunan Ampel tidak mau menggunakan istilah ruqyah waras. Ada orang bangun rumah panjenengan butuh pinten dicukupi kabeh. Butuh apa dicukupi kabeh. Jadi memberi. Islam itu memberi ya. Itulah prinsip Islam yang betul, Mbak. Ada penelitian yang jarang-jarang diungkap orang. Satu ayat bicara hablum minallah itu bandingannya 100 ayat bicara hablum minannas, terutama kepada fakir miskin ya. Hadis Bukhari yang selalu kita katakan ya memang iya ya, salah satu hadis sahih itu kalau diteliti hanya 1/3 aja yang menjelaskan hablum minallah, berarti 2/3-nya hablum minannas. Hadis Bukhari ini disyarah oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dengan Fathul Bari. Diwin lihat ada 20 bukan 20 jilid ya. Dari 20 jilid syarahnya Bukhari ini hanya 4 jilid aja yang membicarakan hablum minallah. Berarti sisanya 16 jilid minannas. Itu artinya apa? Islam itu aslama, menyelamatkan, merahmati, memberi. Lah sebenarnya intinya di situ. Kalaupun dengan tradisi itu menurut saya itu part time aja, bukan menjadi yang pokok. Selama ini orang mengatakan merespon, tidak. Menurut saya tidak sependapat dengan kajian-kajian seperti itu. Saya hari ini sedang ngajar S3 Sosiologi Agama di S3 UIN, juga saya katakan tolong dirumuskan ulang lah, dikaji ulang, dianalisis. Bukan. Sunan Ampel itu Islam aslama itu menyelamatkan, memberi. Bukan meminta. Soal menggunakan tradisi sekali itu bukan yang pokok. Yang pokok itu
memberi tadi. Nah itulah sebenarnya nanti yang kedua, jadi disederhanakan Wali Songo khususnya Sunan Ampel itu adalah genduren. Kenduri itu kan latihan memberi. Iya, betul. Sotakoh lah orang mengatakan. Sotakoh kan memberi. Dan Nabi juga dawuh, kalau ingin kamu selamat dari neraka, sotakoh lah walaupun ana dengan sikit tamroh kurma siji disikar dadi loro. Jadi kalau zakat kan memang yang mampu, kalau sotakoh siapapun. Nah, itu sebenarnya itu teori yang sama dengan as-salama, menyelamatkan. Saya selama ini, Mbak, orang mengatakan Islam dirikan selamat itu salah. 1000 kamus bahasa Arab tidak ada yang mengerti Islam selamat. As-salama yuslimu islaman, itu kan fi'il muta'addi, kan menyelamatkan. Ketika Islam dijadikan tunduk patuh, betul. Taat, tapi tidak selamat, ya salah dong. Salima, selamat, as-salama menyelamatkan. Dengan memberi, mengarahkan, merahmati. Maka, disinilah sebenarnya Kanjeng Sunan Ampel kemudian merumus dengan tidak disebut sedekah, nanti kaget, zakat, ya ora, disederhanakan menjadi genduren, memberi. Apapun suka memberi genduren lah, selamatan lah bahasa lama. Dan saya masih ingat mbah-mbah kita dulu akhirnya jamaah Sunan Ampel itu tidak pernah iman selamat. Dalilnya jelas sedekah tanfaul bala lah, bisa nolak bala. Saya masih ingat mbah-mbah kita dulu itu, Mbak, kalau selamatan itu kalau berkat siji petek sita utuh, ndok tok 10. Nah sekarang kan tiap 2 jam sekali ada gempa bumi di Indonesia, karena apa orang sekarang medit-medit. Ndok sitok cukup berkat 10 sekarang. Loh kok cukup? Ibu-ibu kan makan medit, ndok digoreng apa teflon ya, wis gorengnya tipis ngirisi cilik-cilik. Lek gak ngono jamri terigu nitok 2 kilo. Berarti metode yang digunakan memberi itu tadi ya. Dan memberi itu dalam konteks umum adalah baik memberi, menyelamatkan, memberi itu dengan tenaganya, dengan pikirannya maupun dengan hartanya. Makanya yang umum menjadi kenduran itu. Kemudian orang mengatakan katanya kenduri itu di Hindu, tidak. Kenduran itu sedekah. Dan sedekah itu tolak bala. Makanya dulu tidak pernah ada gunung meletus. Gempa bumi di Indonesia itu menurut BNPB sekarang tiap 2 jam sekali ada gempa bumi. Ya, Masya Allah. Karena apa? Karena orang makin medit. Oh, gitu ya. Yang tidak akan ada gempa bumi adalah Surabaya, Mbak, karena Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel itu tahu dulu ketika datang dari Campa, menghadap bolehnya, ibunya Sunan Ampel ini namanya Dewi Condrowulan. Punya adik Dewi Ndorowati, diambil istri Brawijaya V Raja Majapahit terakhir itu. Maka ketika dari Campa dikejar-kejar, dia kan Buddha. Jadi Buddha itu selalu lebih kejam daripada Hindu. Larilah ke Jawa, ya, kemudian ke bolehnya minta tanah di Ampel Denta. Mengapa di Ampel? Ya karena ada 2 riwayat, satu yang mengatakan memang Brawijaya memberi tempat di Ampel, tapi ada riwayat Sunan Ampel minta, karena apa? Tahu bahwa Pulau Jawa itu jalur gempa pantai selatan, bukan pantai utara. Maka kota besar di Indonesia itu yang tidak jalur gempa Surabaya. Baik, Jakarta, di mana-mana jalur gempa. Mungkin nanti kita bahas lagi kisah inspiratif lainnya dari wali-wali Songo yang lainnya inilah, Yai. Baik Yai, melanjutkan yang tadi nih Yai. Metode tadi yang sudah dibahas oleh Yai adalah salah satunya dari metode dakwahnya Sunan Ampel. Sunan Ampel 3, 1 Anga Jawi, 2 tadi Genduren. Yang ketiga itu syariat itu disederhanakan menjadi Molimo. Nah ini dia Yai, yang sering kita dengar Yai. Molimo itu aslinya itu semua jelek. Ya kalau Molimo itu kan oleh Sunan Ampel tetap Molimo, isinya dirubah. Molimo itu kan Mamso, Matsyo, Maituno, Mudro. Mamso itu makan daging kudu kuat, Matsyo makan ikan kudu kuat, ya Maituno itu nyenengi laki-laki lah, nyenengi perempuan kudu seneng, tapi Mudro mendem kudu kuat. Kemudian
metekung apa itu yang kelima itu artinya tapi juga harus kuat menyendiri untuk ibadah. Dan itu semua kan jelek, diganti oleh tetep molimo, diganti oleh wali songo, moh perkara limo, ojo maling, main maton mendem madat. Jadi molimo itu adalah kesaktian. Di zaman dulu sebelum Sunan datang, uang sing nglakoni molimo tadi itu sakti, tapi kan mendem, kan negatif semua. Ya, kemudian daging harus kuat, ikan kuat termasuk nyun sewu. Wong lanang kudu mbuh siapapun istrinya siapapun harus disenengi gitu itu tapi malah membuat sakti katanya oleh Sunan Ampel disederhanakan tetap molimo kan pinter sebenarnya kaget tapi isinya dirubah moh perkara limo ojo maling main maton mendem madat itu kan memang alamannya kepada laki-laki lah lek molimo ni perempuan kan siji. Maca mana masa mailu marotua. Ya Allah Yai. Molimo baik. Iya. Jadi inspiratif lainnya Yai. Iya. Itu yang perlu dianu. Jadi saya lebih meyakini bahwa Sunan Ampel itu aslama menyelamatkan merahmati. Dan itu bisa dilihat dari di Sunan Bonang, putrane Sunan Ampel itu hanya semangat urip iku urup. Urip kan berarti menghidupi. Iya. Kemudian Sunan Derajat itu dulu pakai bahasa Jawa semua, sudah dijawakan ya. Limo itu kan ilmunya Sunan Ampel itu ya. Kelambenono wong kang wudo. Tekenono wong kang wuto. Ya, itu semua kan memberi. Iya, betul. Ya, tambanono wong kang loro. Ya. Kelambenono ingono wong kang klambenono wong kang muda yang terakhir itu 5 lah semacam itulah selama tidak ke sana tapi iya itunya memberi itu jadi tekenono wong kang wuta klambenono wong kang muda ingono wong kang luwe tambanono wong kang loro satunya semacam itu juga. Ya, jadi itu sama inti syariat. Kalau bicara syariat, akhirnya kan makosyid asy-syariah. Muhafadzah ala-din, muhafadzah an-nasl, amal wal nafs wal aql itu sebetulnya kan itu. Iya. Jadi intinya Sunan Ampel itu hidup itu memberi. Iya. Bagaimana menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan dirahmati seluruh makhluk. Itulah makanya Kanjeng Nabi sendiri selalu menekankan memberi lebih daripada menerima. Pelacur pun bisa masuk surga karena memberi minum anjing itu. Itu kan imra'ah ghawiyah. Dia ngalah, tidak memberi minum pada dirinya sendiri walaupun haus, anjing diberi minum, baru pada dirinya kejadian itu dilaporkan Nabi tahu perempuan itu masuk surga. Ya, itulah rahmatan lil alamin. Ya, betul. Dengan metode seperti itu, itulah yang bisa menjadikan mudahnya Islam diterima di masyarakat. Ya, karena orang selalu mendapat kemanfaatan, Mbak. Iya, betul. Itulah sebenarnya Islam itu sekali lagi karena kita marikan selamat awake dhewe gak oleh. Kesalehan itu pribadi itu sebagai instrumen menuju kesalehan sosial rahmatan lil alamin. Intinya rahmatan lil alamin ini menurut saya. Lah selama ini orang ditekankan saleh pribadi tapi sangat ndak peduli, ndak peka, ndak punya empati terhadap orang lain. Ini salah. Iya, betul. Baik ya, Prof. Melanjutkan pembicaraan yang tadi nih, Prof. Kisah-kisah inspiratif apa lagi nih, Prof, yang bisa kita teladan? Jadi, kalau boleh akhirnya kita buat kesimpulan, betul-betul dari segi aspek kepemimpinan itu nderek Rasulullah. Makanya kepemimpinan Wali Songo itu kalau kita simpulkan kan 3. 1, Rijaluddin, pemimpin agama, maknanya pemimpin yang bersifat spiritual. Ya, iso nyuwuk lah. Dan itu waras gitu. Ya, pemimpin keagamaan, tapi juga Rijalul Ummah, itu community leader, pemimpin umat. Tapi juga Rijalul Fikr, berpikir bagi orang intelektualnya juga meningkat. Maka sebenarnya
NU lah atau siapapun walaupun tidak NU, sebenarnya pola-pola dakwah semacam itu harus dimulai dengan kualitas orangnya. Makanya mengapa begitu cepat Hindu, Buddha 1450 tahun lalu. Jadi kita ini di Jawa khususnya mulai Haji Soko dari Buddha. Itu tahun 85 Masehi datanglah Haji Soko, sudah di kalender kan masih Haji Soko itu raja Buddha sekaligus ulamanya lah, datang dari India ke Jawa ini dengan membuat 30.000 orang. Terus jinnya yang masih kafir-kafir juga ribuan, ditempatkan di Borobudur itu. Sebab selama ini kita bisa salah, Mbak, Hindu itu tidak pernah masuk Indonesia, Hindunya loh, yang ada sekte Tantrayana. Yang betul-betul masuk ke Jawa, Nusantara adalah Buddha, makanya Borobudur. Nah, bahkan persaingan Buddha dan Hindu itu kuat ketika Candi Prambanan mau dibangun, harus dipanjang dulu Candi Roro Jonggrang. Maka disinilah Kanjeng Sunan Ampel yang sebenarnya itu dimulai daripada Wali Songo Ketrispana, Syekh Ahmad Tambu bin Muhammad Al-Bakir, ini cucu Nabi yang ke-6, ya, itu yang membebaskan. Dulu setiap ada ulama datang dari Timur Tengah kan dihalangi oleh jin-jin ini. Kemudian Syekh Subagir datang, sebenarnya namanya Ahmad Tambu bin Muhammad Al-Bakir, beri cucu Nabi yang ke-6. Itu Wali Songo generasi pertama. Barulah jin-jin itu akhirnya kalah, lari ke Segoro Kidul. Orang nyebut Mak Lampir, Nyai Loro Kidul, itu hanya nama lah. Barulah Islam mulai datang, 1100 itu, Mbak. Di Gresik ada wali perempuan itu di mana itu Siti Fatimah binti Maimun itu generasi pertama wali itu gurunya Prabu Joyo Kediri yang ramalannya kok bener. Itu karena itu sebenarnya hadis-hadis hari akhir. Seperti sekarang wong pinter keblinger, wong bener denger-denger, wong api ditampe-tampe, aman nangis zaman etan, itu semuanya hadis Nabi. Itu generasi pertama. Yang intinya pemimpin Islam kalau dari Wali Songo khususnya NU harus 3. Jadi harus dia posisikan juga sebagai pemimpin Rijaluddin, spiritualnya kuat. Jadi mata hatinya kuat. Ini yang sekarang di NU kurang. Ya, jadi hanya mata kepala tapi kurang mata hati. Nabi Musa saja masih diperintah Allah belajar kepada Nabi Khidir. Itu artinya apa? Jangan gunakan syariat tapi lebih banyak hakikat atau tarekat atau tasawuf. Tiga-tiganya ini yang harus dirumuskan ulang kalau kita ingin ya membuka kembali, membudayai kembali dakwah Wali Songo. Kemarin Sunan Ampel, Pak Rektor, saya termasuk diminta menjadi keynote speaker lah. Tahun depan kan ada di UIN Surabaya karena kita menggunakan nama Sunan Ampel adalah hall akademik besar-besaran. Tahun ini baru mulai dengan pembicaraan-pembicaraan awal. Saya katakan itu bagus banget karena Sunan Ampel kita gunakan namanya, kok kita tidak mengikuti model Sunan Ampel dakwahnya. Baik, terima kasih atas pencerahannya pada sore hari ini, Yai. Insya Allah bermanfaat bagi kami semua. Tak terasa nih, Yai, sudah di akhir segmen ini, Yai. Monggo untuk kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini, Yai. Dari semuanya tadi, wali itu mesti dimulai dari hati yang bersih dan hidupnya sederhana. Seperti Rasulullah sendiri kan hidupnya sangat sederhana, sehingga dengan demikian akhirnya semua harus diniati karena Allah. Yang membuat mandi tungani kan karena Allah, bukan karena surga. Surga neraka itu makhluk Gusti Allah. Maka sebenarnya itulah tingkatan-tingkatan ibadah yang paling hakikat. Jadi orang boleh ibadah menurut Wali Songo, golek swarga itu bagi pemula. Kayak kita ke masjid, anak kita ndak mau diiming-iming pakai es krim, monggo. Tapi paling diinginkan Allah adalah lillah itu liridhoillah. Karena orang masuk surga itu bukan karena modal amal, dawuh hadis Bukhari, karena ridho Allah. Ridwanillah. Lah, dari ridho Allah dan hidup sederhana itulah yang menyebabkan 3 kepemimpinan tadi
mulai pemimpin umat, pemimpin spiritual, pemimpin intelektualnya menyatu jadi satu, terintegrasi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah sebenarnya yang hari ini menurut saya di internal NU harus dirumuskan ulang, karena NU itu ulama itu aliman, abidan, zahidan, warian, yarul masalih. Bapak, saya mensinyalir, saya itu pernah memimpin NU 10 tahun, orang NU sekarang sudah mulai mewah. Bahaya kalau NU pemimpinnya mulai mewah, masa depan NU akan hancur menurut saya. Harus yang sederhana seperti Rasulullah. Kesederhanaan itu yang mungkin kita bangun kembali. Iya, harus yang tidak boleh sederhana adalah pemahaman ilmunya. Harus ngaji. Seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, walaupun sakit keras ya ngaji. Ya, baik. Baik Yai, terima Sekarang kasih. Medsos, Yai, bukan ngaji. Betul. Terima kasih Yai atas penjelasannya, atas kisah-kisah inspiratif dari para wali itu tadi. Semoga bisa menginspirasi kita semua sehingga bisa menjadi umat yang lebih baik lagi. Baik pemirsa, itulah tadi inspirasi dakwah Wali Songo yang dipersembahkan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ali Maskan Musa. Semoga bisa mencerahkan kita semua. Dan di akhir ini saya umumkan kembali bahwa bagi Anda yang ingin mengadakan buka puasa bersama dengan menghadirkan tausiah bersama Kiai dan diliput oleh tim TV9, bisa menghubungi nomor 0821 31744 321. Saksikan juga program-program Ramadan lainnya yang tentunya di TV9 Nusantara. Saya Lisfi mohon pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.